Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sahabat-sahabat YouTuber pemula dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan, bukan permasalahan yaitu eh, perbincangan mengenai CEO dan teknik upload video. Jadi dua hal ini akhir-akhir ini semacam dibenturkan atau dilawankan atau dibanding-bandingkan ya. Atau kata Farel Prayoga itu dibanding-banding nih. Jadi seakan-akan dua kutub yang masif ya, dua kutub yang berbeda 180 derajat ya. Tak namun menurut saya ini kurang tepat ya kalau membandingkan CEO dan Oplos ini. Dianggap kedua ini trik yang berbeda, bukan. Ini salah alamat kalau menurut saya, terlalu membandingkan dua hal ini ya. Terlalu membandingkan atau membenturkan dua hal ini. Namun demikian ya, zaman sekarang adalah zaman konten ya. Ya, jadi hal-hal yang bikin rame ini dikelola sedemikian rupa sehingga membuat bisa bikin penasaran, bikin emosional dari para YouTuber semua ya. Maksudnya bisa menimbulkan ketertarikan untuk membahas masalah ini ya, begitu juga saya ini ya membahas tentang CEO versus Oplos ini. Namun demikian ya, saya juga punya hak ya untuk menjelaskan pada YouTuber pemula ya, biar para YouTuber yang baru terjun itu tidak bingung ya, biar tidak bingung langsung mereka terjun di dunia YouTube. Nah, langsung ada CEO versus Oplos ya. Jadi seakan-akan langsung disuruh memilih dua kelompok ini, milih Oplos atau milih CEO ya. Padahal ini salah alamat ya, untuk kalau dibandingkan tuh salah alamat. Nah, jadi menurut saya tidak perlu dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingke. Wong kaya ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Ya, itu. Ya, Farel Prayoga. Jadi kembali lagi CEO versus Oplos ya. Ya, jadi para YouTuber pemula ya jangan larut dalam perdebatan ini ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalaupun mau membandingkan ya, itu adalah akan lebih bijaknya yaitu ketika video itu memakai CEO ya, atau video yang tidak pakai CEO. Nah ini agak logis ini, membandingkannya logis ini. Atau video tonton sendiri menggunakan Oplos, mau dibandingkan dengan tonton sendiri tidak menggunakan Oplos. Nah ini saya kira lebih tepat ini ya, dalam membandingkan, memversuskan atau membenturkan dua teknik ya. Ini akan lebih tepat. Jadi kalau CEO versus Oplos ini terlalu jauh ya. Maksudnya terlalu jauh untuk dibandingkan. Karena apa ya? Jadi gini. Jadi begini ya. Jadi menurut saya kurang pas kalau dibandingkan CEO dan Oplos ya. Karena CEO ini sisi yang berbeda ya. Jadi CEO ini ibaratkan kalau menurut anggapan pribadi saya, CEO ini adalah kelengkapan sebuah video yang diupload ke YouTube. Jadi ibaratkan label ya. Jadi video yang mau kita upload itu kita labeli dalam tanda petik ya labelnya ya. Ya judul ya label yang dioptimalkan ya. Kalau judul ya judulnya itu dioptimalkan. Nanti deskripsi juga dioptimalkan, tag juga dioptimalkan. Maksudnya jadi pengisian judul, tag, deskripsi, thumbnail
itu dioptimalkan dengan menggunakan kata kunci. Gitu. Jadi video ketika mau diupload itu dioptimalkan kata kuncinya, metadatanya itu. Sedangkan oplos ini teknik bisa dikatakan video yang sudah kita upload ya, video yang sudah kita upload itu kita gunakan gunakan metode bagaimana video ini berkembang ya. Video ini direkomendasikan ke penonton. Ya, mudah direkomendasikan ke penonton. Biar tepat pada sasaran penonton, sesuai temanya tentunya ya. Jadi itu menurut saya ya. Jadi SEO ini ya, video sebelum kita upload kan ada petunjuk ya. Kita maksimalkan dulu kata kunci yang ada di judulnya, di deskripsinya, di tagnya, ya, di thumbnailnya. Itu kita maksimalkan supaya dalam pencarian di penelusuran YouTube itu video kita bisa ditemukan. Itu tadi. Ya, kalau oplos ini ya, jadi kalau oplos ini beda lagi. Jadi kalau oplos ini video yang sudah diupload ya, video yang sudah diupload itu kita otak-atik ya, supaya video ini juga direkomendasikan supaya direkomendasikan ke penonton dengan cara oplos tadi, dengan kita kaitkan dengan channel besar supaya penonton channel besar itu dapat rekomendasi menonton video channel kita. Jadi bagi para sahabat YouTuber pemula yang baru terjun dunia YouTube, jangan bingung ya. Saya dihadapkan dua kelompok ya, maksudnya dia dua sisi ini. Mulai Anda ngefan pada oplos ya, trik oplos video tidak menggunakan SEO, jangan gitu. Jadi walaupun penggemar oplos ya, dan sangat militan ya biasanya, tapi ya sebelum diupload video juga perlu diisikan SEO, dimaksimalkan SEO-nya. Ya perlu pembelajaran juga. Jadi banyak tutorial tentang SEO itu ya, SEO. Bisa dipelajari pengisian SEO ini ya. Begitu juga dengan YouTuber pemula yang mungkin dalam memilih, wah ini kayaknya bagus SEO ini. Bagus SEO ini. Ya jangan gitu. Nah, kalau kalian sudah mengisi dengan lengkap ya, dengan tepat SEO ini, kalian bisa melakukan trik oplos ya, supaya video lebih direkomendasikan oleh YouTube. Jadi ini bukan dua sisi yang berbeda ya. Jadi kalau kedua ini dilakukan ya, ya mungkin akan lebih bagus lagi ya. Jadi tidak hanya ini aja, makanya menggunakan trik oplos video ya. Kita kalau bisa di video itu SEO-nya juga kita lengkapi ya. Terus baru melakukan trik oplos ini. Itu yang saya maksudkan, dua sisi yang berbeda. Jadi kurang bijak kalau kita terlalu membenturkan kedua hal ini ya. Mungkin kalau ingin membanding-bandingkan itu mungkin bahasanya lebih tepat seperti ini ya. Jadi video yang menggunakan SEO dan yang tidak pakai SEO ini lebih tepat menurut saya. Jenisnya itu tepat ya, pengelompokan tepat. Videomu pakai SEO tidak, video pakai SEO ya, SEO. Nah, ini bisa dibandingkan ini. Nah, terus triknya, videomu kamu trik menggunakan oplos tidak? Ya, ini. Membandingkannya ya, videomu tonton sendiri pakai oplos tidak? Saya tonton semua video saya seluruhnya dalam satu playlist. Nah, ini akan lebih cepat jam tayangnya. Ya, ini mungkin alasannya ini. Yang tonton sendiri menggunakan oplos, tidak, video saya oplos dengan channel besar supaya kedepannya lebih mudah video saya direkomendasikan oleh video channel besar, oleh YouTube ya.
kepada penonton-penonton video channel besar. Ya, ini akan lebih tepat dalam membandingkan dua sisi tadi. Jadi YouTuber pemula ya, ini buat YouTuber pemula loh ya. Yang masih bingung, kedua ini salah ya. Bukan salah, maksudnya kurang tepat ya. Ya bisa dikatakan ya, karena ini dua hal yang berbeda ya. Salah alamat ya. Tapi bagi YouTuber yang sudah paham, ya tutorial yang sudah paham, ya mungkin sebenarnya tahu ini dua hal yang berbeda. Namun ya tadi, sekarang zamannya zaman konten ya. Mengelola konflik itu supaya mendapatkan keuntungan itu juga ada. Maksudnya bukan negatif ya, ini ya konten lah demi konten. Ya supaya rame. Kalau rame kan, nah ini bagus sih ya, ini ya trik bagus juga. Nah, bagaimana supaya ya, contohnya saya ini membahas ini kan juga karena pengelolaan konflik perdebatan ini. Ya, saya kira, namun saya juga punya hak untuk menjelaskan pada YouTuber pemula bahwa ini dua hal yang berbeda, SEO sama post ini. Kalau SEO itu semacam ya kelengkapan sebuah video ya. Jadi dilabeli lah kalau istilahnya. Video ini dilabeli supaya mudah ditemukan oleh sistem YouTube ya. Jadi sistem YouTube akan tahu, oh ini jenis videonya seperti ini, kata kuncinya seperti ini. Terus kita upload, setelah kita upload kita terapkan trik macam-macam juga bisa. Salah satunya dengan trik ini upload video. Jadi setelah SEO kita lengkapi, baru kita lakukan trik ini, upload ini. Ini biar damai ya, kedua fan ini biar damai. Ini saya satukan di sini ya. Setelah SEO dilengkapi ya dipelajari dulu tentunya bagaimana penerapan melengkapi SEO ini, kemudian baru melakukan trik upload ya. Kalaupun ingin membandingkan, maka yang lebih bijak itu ya gini, video yang menggunakan memakai SEO dan dibandingkan dengan video yang tidak pakai SEO. Atau kalau trik tonton sendiri pakai oplos dibandingkan dengan trik tonton sendiri tidak pakai oplos, ini akan lebih bijak ya. Jadi yang oplos itu lawannya tidak oplos, yang SEO lawannya yang tidak pakai SEO. Ini akan lebih tepat. Bagi YouTuber pemula, sahabat-sahabat, dua-duanya dipakai ya, maksudnya SEO ini dilengkapi baru melakukan trik oplos. Mungkin itu penjelasan dari saya ya, supaya para YouTuber pemula tidak bingung ya, dan dua-duanya diterapkan supaya video kita dapat rekomendasi yang bagus dari YouTube ya. Namun kembali lagi, walaupun menggunakan trik-trik dan lain sebagainya, benteng terakhir itu adalah video itu sendiri, video kita sendiri. Bagaimana ya, bagaimana diterima oleh penonton ya. Apakah penonton itu betah melihat lama-lama, suka dengan video kita, ya itulah benteng terakhir ya. Jadi walaupun bukan trik ini, trik itu ya, menggunakan pengisian SEO terus dioplos, namun kalau isinya kurang memuaskan ya bagi penonton ya sama saja. Maksudnya lebih baik kita, namanya juga berusaha ya, kita gunakan semua ini terus konten diperbaiki supaya bisa memuaskan penonton, yaitu tujuannya ya, memuaskan penonton sehingga penonton betah menonton video kita, itu yang penting ya. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada. Semoga bermanfaat bagi para YouTuber pemula. Kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.